Oke. Di atas papan. Mak, kayak gimana itu tuh mak? Bang Laban tuh. Nanti gimana sih Om Dep? Ikhwana fillah rahimakumullah. Sahabat-sahabatku jamaah umrah SDG yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Tempat yang mulia karena disinilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan sisa-sisa usia beliau dalam perjuangan menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Syukur alhamdulillah kita kumpul dalam salah satu majelis mulia karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Kita berkumpul di tempat yang mulia karena ini masih dalam kawasan Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan kemuliaan itu pun diberikan kepada kita dalam kehidupan dunia, dan kemuliaan itu kita dapatkan dalam kehidupan akhirat. Syukur alhamdulillah, segala puji jangan sampai henti kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dari sekian banyaknya manusia Allah telah memilih kita kumpul di tempat ini. Miliaran manusia yang ada di muka bumi, terutama yang ada di negara kita Indonesia, alhamdulillah Allah telah memilih kita untuk menjalani kebersamaan dalam rangka meraih ridho ilahi. Ini merupakan anugerah dan nikmat yang tiada terkira. Oleh sebab itu, di sisa-sisa waktu kita, mari kita manfaatkan betul-betul, terutama besok insya Allah kita akan melaksanakan sholat subuh yang terakhir untuk saat ini. Maka dimaksimalkan malam ini. Yang mau tahajud monggo silahkan, dilanjutkan sampai subuh. Kalau istirahat insya Allah di pesawat kita bisa istirahat. Kemudian sholawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan pada seorang nabi, seorang rasul yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, dari zaman kebodohan menuju zaman pengetahuan, mengenalkan siapa itu Allah dan bagaimana cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita semua termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu tiada henti pula kita senantiasa bersolawat dan kirim salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sejak perjalanan kita di tanggal 19 Desember kemarin, ketika kita masih ada di tanah air, kita telah mengiktikadkan diri kita untuk pergi ke dua kota suci Mekah dan Madinah dalam rangka ibadah, melaksanakan umroh dan juga ibadah-ibadah lainnya. Itu merupakan niat yang mulia dan satu perjalanan fisabilillah di mana kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari segala bentuk dosa, kesalahan, kealpaan kita. Sebuah niat yang mulia. Namun malam ini adalah malam terakhir kita. Rangkaian ibadah telah kita laksanakan. 4 hari kita di kota Mekah dan alhamdulillah 3 hari kita di kota Madinah. Tentu dengan motivasi kita dari tanah air pergi ke tempat ini dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah itu semua kita raih, dan saya berharap
semua rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan di 2 kota suci ini mendapatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga bersyukur dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah semua yang telah mempercayai kepada SDG, Uber SDG untuk berangkat ke tanah ini. Namun ada hal mungkin sebelum sama-sama besok kita pasti akan berpisah. Kita akan melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Ada satu pesan saya kepada para jamaah yang mudah-mudahan pesan saya ini juga bisa dicamkan baik-baik, bisa dilaksanakan agar Allah Subhanahu wa taala tetap memandang kita sebagai hamba-Nya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap menganggap kita sebagai umat. Apa pesan saya? Tiada lain dan tiada bukan bagaimana diri kita tetap istiqomah di jalan Allah. Ketika kita ada di kota Mekah, kita bersemangat dalam rangka ibadah pada Allah. Tentu situasi di sana berbeda dengan situasi kita di tanah air. Motivasi di sana, lingkungan, suasananya itu yang membuat diri kita bersemangat untuk ibadah. Termasuk di kota ini, di Masjid Nabawi ini. Kita semua semangat karena memang lingkungan kita lingkungan seperti itu, yang pada akhirnya kita bersemangat dan termotivasi. Namun ketika kita kembali ke tanah air, ke rumah kita masing-masing, daerah kita masing-masing, kita menghadapi sebuah realita dalam hidup. Disadari atau tidak, masyarakat kita masih tergolong masyarakat yang minim sekali ilmu pengetahuan tentang Islam, sehingga motivasi mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu sangat minim sekali. Bahkan kemaksiatan berseliweran di sekitar kita, bahkan masuk ke dalam rumah-rumah kita. Ini yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka menjaga istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar Allah memberikan balasan bagi hambanya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Salah satu ayat yang telah Allah firmankan di dalam surah Fussilat ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah. Ini konsekuensinya besar ketika kita mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai sesembahan kita, yang mana di situ dituntut kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena iman itu menyangkut 3 aspek. Yang pertama aspek lisan, kita berikrar bahwa Allah adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Lantas hati membenarkan dan kita mengamalkan dengan pergerakan atau perbuatan. Jadi siapa saja yang telah mengatakan Allah sebagai Tuhannya, dia menyembah kepada Allah, menegakkan kebaikan, melaksanakan kewajiban, summastaqamu, kemudian dia berpegang teguh, tidak goyah, tidak bergeser, tidak mundur, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan menurunkan kepada orang-orang tersebut para malaikat. Allah ngirim pasukan yang mulia, para malaikat, kepada hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di jalan. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang para malaikat tadi memberikan motivasi kepada kita. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan
dan jangan bersedih. Karena apa? Orang yang istiqamah itu hidupnya pahit. Bahkan di lingkungan kita tidak sedikit ketika kita ajak teman-teman kita yang biasa meninggalkan sholat, kita ajak untuk sholat, itu kadang celaan kita dapatkan. Lingkungan kerja ketika kita ajak, ayo kita sholat dulu, malah kita dianggap wah so alim, mentang-mentang baru pulang umroh, ente nyuruh sholat kebanyakan makan korma apa ini? Banyak perkataan-perkataan yang kalau kita telusuri itu sangat menyakitkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau sedih hati. Yang bahayanya lagi, ketika ujian itu bersumber dari keluarga kita. Ketika kita mau istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, ada aja rongrongan dari istri misalnya. Ketika seorang suami ingin mendekatkan diri pada Allah, atau sebaliknya, bagi seorang istri yang ingin betul-betul mengharapkan ridho dan kebaikan dari Allah, gak direstui atau suami menjadi ujian dalam hidup. Atau tidak sedikit mungkin di antara kita yang anak-anak kita menjadi batu ujian bagi kita. Innama auladukum wa amwalukum fitnah. Di ayat lain disebutkan innama azwajukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak, istri-istrimu atau pasangan-pasangan kalian dan juga harta kalian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari lingkungan keluarga sendiri itu yang menjadi ujian kita. Disitulah bagi orang-orang yang dimuliakan Allah, mereka tetap istiqomah di jalan Allah. Walaupun lingkungan menjauhi, walaupun lingkungan tidak satu pemikiran atau satu tujuan. Dan yang gak kalah penting adalah bagaimana Allah memberikan harta sebagai ujian. Ini juga luar biasa. Ini juga yang harus kita perhatikan. Bagi orang karyawan, misalnya jangan sampai pekerjaan kalian itu melalaikan kalian dalam berzikir pada Allah, melalaikan kalian dalam beribadah sholat. Yang seorang pedagang juga sama, jangan sampai perdagangan kalian melalaikan kalian dari berzikir pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali hartamu dan anak-anakmu memalingkan kalian semua dari mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang sampai tergoda, barang siapa yang tidak kuat terhadap ujian itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kita sebagai hamba Allah harus selalu istiqamah, artinya memegang teguh apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Pegang teguh walaupun nyawa yang menjadi taruhan. Lalu Allah berfirman, wa absyiru bil jannah, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang selalu istiqamah. Kabar apa? Al jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allati kuntum tu'adun, surga yang telah Allah janjikan bagi mereka yang istiqomah. Jamaah sekalian, tentu kita datang ke tempat ini dalam rangka mensucikan diri kita. Kita sadari betul masih banyak kesalahan, dosa yang telah kita kerjakan selama hidup kita. Namun rahmat Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas dari dosa yang kita kerjakan. Selama kita mohon ampun dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ampuni itu. Gak usah khawatir. Walaupun dosa kalian seluas langit dan seberat bumi. Pernah ada yang hitung beratnya bumi berapa banyak? Allah pasti ampuni
selama kita sadar diri dan kita berusaha untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera menuju ampunan, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam terakhir ini marilah sama-sama kita lebih mengkhusyukkan hati kita kepada Allah. Kita mengenang kembali dosa-dosa yang telah kita kerjakan, kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan, hak-hak dan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita. Kita ingat kembali dan kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata wa khairal khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang telah melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati kita, agar kita menyadari betapa kotornya diri kita. Jangan sampai kita sebagai hambanya yang memiliki kekerasan hati sehingga tidak menyadari betapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, dan enggan kita untuk bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalannya. Kita minta pada Allah agar Allah lembutkan hati kita. Kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan bagi diri kita untuk mencari pengampunan, karena ampunan Allah merupakan sesuatu yang tinggi nilainya. Siapa saja seorang hamba yang ketika Allah mengampuni dosanya, maka dia akan kembali kepada Allah tanpa memiliki dosa, dan secara otomatis hamba tersebut akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini pula saya secara pribadi dan juga mungkin mewakili tim SDG semuanya memohon maaf jikalau dalam kebersamaan kita selama kurang lebih 8 hari ada tingkah laku yang tidak mengenakan hati, ada lisan, ada ucapan yang menyinggung perasaan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Saya secara pribadi memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu juga jamaah, insya Allah tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan bagi diri saya. Dan kalau toh ada Allah anggap itu satu kesalahan, di sini saya menyatakan memaafkan segala apa yang telah diperbuat. Dan saya pun menghendaki demikian. Jikalau saya ada kekurangan baik lisan maupun perbuatan, saya meminta untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan marilah nantinya besok kita sama-sama akan meninggalkan kota ini, mungkin di Jeddah nanti kita atau di bandara, kita saling memaafkan. Dan mudah-mudahan di dua kota suci ini Allah kumpulkan kita, dan kembali Allah kumpulkan kita di surganya yang penuh kenikmatan nanti. Dan saya harap siapapun di antara jamaah nantinya yang masuk surga duluan panggil saya kalau saya nggak ada di sana. Ya, ya Allah, saya pengen ketemunya Abah Hakim ada di mana. Minta pada Allah. Begitu juga saya, insya Allah kalau saya masuk surga duluan, amin. Amin. Saya akan sebut dan saya akan panggil jamaah umrah biar kita bisa bersama-sama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala.
saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berpesan, mari sama-sama kita istiqomah di jalan Allah. Seberat apapun ujian yang telah Allah berikan kepada kita nantinya, yang akan Allah berikan, tetaplah kita istiqomah. Dan tetaplah kita menjadi hamba yang takwa, hamba yang penuh dengan kebaikan. Rasul bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jangan sampai kita takwanya di Mekah dan di Madinah aja, sedangkan di kampung kita, di kota kita, ketakwaan itu hilang dalam kehidupan kita. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan satu mungkin yang akan menunjang ketakwaan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Makanya kita harus memfilter dalam pergaulan. Kita cari sahabat-sahabat, kawan-kawan yang memang bisa menjaga ibadah kita, yang bisa saling menasehati tentang kebersabaran dan kebenaran. Kita cari kawan-kawan yang memang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jamaah hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja. Mungkin Levi mau ada tambahan? Hah? Udah ya? Ditegaskan Pak, minta maaf apabila dari kami Udah langsung aja ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah kepada para jamaah yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami minta doanya kepada para jamaah, semoga Allah bisa istiqomahkan travel SDG ini jadi travel yang amanah, menjadi travel yang disesuaikan oleh para jamaah. Insya Allah semoga Allah selalu lindungi kita dari segala kemaksiatan, dari segala ketidakjujuran. Terima kasih kepada para jamaah. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya, dan mohon untuk disampaikan kepada jamaah yang lain yang tidak hadir pada malam hari ini. Mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami terus belajar untuk memberikan yang terbaik kepada calon jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil dari jamaah ada yang mau ini? Wakilan? Pak Yusrin? Abdul Rajak? Atau dari itu siapa? Kang Laban? Di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk di waktu-waktu terakhir kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat mulia, di tempat yang diidam-idamkan oleh seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Untuk itu marilah kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kita, suri tauladan kita, junjungan kita semuanya, pemimpin kita semuanya. Dia yang telah memperjuangkan ibadah kita sehingga ibadah kita jauh lebih mudah pada sampai dengan saat ini bersama para sahabatnya. Untuk itu marilah kita bersalawat kepada kekasih kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa malam ini adalah malam terakhir kita
berada di masjidnya Rasulullah SAW. Dan pada malam hari ini dan hingga besok kita akan berpisah. Seperti Ustadz Hakim tadi bilang, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kami dari yang membackup untuk kegiatan umrah ini, yang pertama tidak henti-hentinya kami berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Dan kami juga memohon maaf atas semua kesalahan, atas semua ketidaknyamanan yang telah berlaku. Insya Allah semua sudah kita persiapkan jauh-jauh hari dari hari ini. Namun qadarullah, pasti tidak akan pernah ada yang sempurna. Pasti akan ada sesuatu juga yang mungkin kurang nyaman dari jamaah sekalian. Untuk itu kami atas nama pribadi dan juga atas nama Khadijah Kom mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita selama kita berada di tanah suci Mekah dan maupun Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau boleh kami bertitip pesan sedikit kepada jamaah sekalian. Jikalau kita bisa melihat pahala dan dosa kita, maka manusia akan berbondong-bondong untuk melakukan taubat. Seperti yang kita ketahui bahwa dari sholat jenazah saja pahalanya bisa dilihat tadi sebesar gunung Uhud. Apabila kita lakukan di Masjidil Nabawi ini, 1 kali sholat jenazah maka kita punya 1000 kali gunung Uhud pahala kita. Jadi kalau misalnya kita lihat, mungkin badan kita tidak akan sanggup untuk menampung pahala tersebut. Nah, hal inilah yang perlu kita pertahankan. Jangan sampai nanti di tanah air pahala-pahala tersebut terkikis dan menjadikan kita orang-orang yang merugi. Apapun aktivitas yang kita lakukan ataupun kebiasaan yang kita lakukan di tanah haram, maka tingkatkan lagi di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa kembali lagi ke tanah haram. Siapa tahu nanti Allah menentukan pada saat nanti kita pulang, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun sebelum kita pulang ini, beberapa saat lagi kita bisa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu diusahakan setiap tarikan nafas kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, lebih baik kita nikmati ibadah kita pada malam hari di hari-hari terakhir. Mungkin malam ini ada yang kepingin tahajud, atau mungkin bagi jamaah sekalian yang ingin qiyamul lail, silakan. Atau mungkin yang ingin bertadarus sampai nanti pagi juga dipersilahkan. Karena tempat ini adalah tempat yang luar biasa, tempat yang sangat mustajabah. Dan insya Allah kita akan nanti berkumpul lagi di padang mahsyar dan ditemukan oleh Rasulullah SAW dan dibawa kita semua insya Allah ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara sekalian yang ada di tanah air. Sampaikan salam kami kepada keluarga-keluarga jamaah sekalian. Sampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Dan sampaikan salam persaudaraan untuk kita semuanya. Insya Allah kita bersahabat di dunia, bersaudara di dunia, dan bertetangga di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kram. Baik. Alhamdulillah jamaah semuanya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Marilah sama-sama kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.